Selamat malam saudara, debat kedua Capres 2019 minggu lalu berlangsung panas. Salah satunya saat Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan di bawah kepemimpinannya berhasil mengatasi kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir. Jokowi sempat meralat pernyataannya saat debat yang menyatakan tidak ada kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir. Jokowi mengakui dalam 3 tahun terakhir masih ada kebakaran hutan dan lahan tapi jumlahnya turun signifikan. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia masih mengalami kebakaran hutan dan lahan meski menurun secara signifikan. Kita lihat di tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai 200 atau 2.610.000 hektar dan terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2016, seperti Anda lihat, 438.363 hektar. Tahun 2017 turun lebih dari setengahnya menjadi 165.528 hektar. Dan di tahun 2018 kebakaran hutan dan lahan Indonesia menjadi 510.564 hektar. Bagaimana dengan penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia? Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saudara, di bidang pengawasan, pemerintah berhasil menindak 414 izin dan 138 perusahaan. Sanksi administratif pun diberlakukan pada 59 perusahaan melalui paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan tertulis. Sementara itu, sanksi pidana dijatuhkan atas 68 kasus yang dilakukan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebanyak 72 kasus diselesaikan dengan bantuan fasilitas Polri atau difasilitasi Polri dan Kejaksaan. Di kasus perdata ada sebanyak 13 perusahaan yang ditindak. Menurut Jokowi saat debat, kenapa dalam 3 tahun kita bisa atasi kebakaran hutan dan lahan gambut? Salah satunya dengan penegakan hukum yang tegas pada siapapun. Sorotan kebakaran lahan saat debat juga dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui cuitannya di Twitter. Kata Fahri, sehari setelah debat, kebakaran lahan meluas. Jangan-jangan ada yang bakar malamnya. Hashtag cek fakta Jokowi. Sebelumnya, BNPB, saudara, memang merilis data kebakaran lahan di Riau dari Januari hingga 18 Februari 2019. Sehari pasca debat, tercatat ada 843 hektar lahan terbakar di Provinsi Riau. Panas debat Capres soal kebakaran hutan, kami akan ulas di dalam perbincangan kami di Sapa Indonesia Malam edisi kali ini. Safristian Grich, bersama Anda. Saudara, Presiden Joko Widodo meralat pernyataannya di debat Pilpres soal data kebakaran hutan. Jokowi menyebut kebakaran hutan masih ada namun jumlahnya menurun signifikan. Sementara itu kebakaran hutan di Provinsi Riau makin meluas. Pemerintah menyatakan status kebakaran sudah masuk ke siaga darurat. Presiden Joko Widodo meralat ucapannya yang mengklaim tidak ada kebakaran hutan dan lahan dalam kurun 3 tahun terakhir. Dalam kunjungan kerjanya di Pandeglang, Banten, Jokowi mengatakan dalam kurun waktu tersebut masih ada kebakaran hutan dan lahan, tetapi jumlahnya turun signifikan. Saya sampaikan, kita bisa mengatasi kebakaran dalam 3 tahun ini. Artinya bukan tidak ada, turun drastis, turun 85% lebih. Artinya ya sekarang kan nggak ada yang namanya pesawat nggak bisa turun, nggak bisa naik kayak dulu. Keluhan di provinsi mengenai asap juga nggak ada. Keluhan dari negara tetangga dalam 3 tahun ini, Singapura, Malaysia, kan nggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud. Terus nggak ada ada. Tapi turunnya lebih dari 85% gitu loh. Jangan dilebih-lebihkan lah seperti itu. Datanya juga ada semua kok. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar meminta masyarakat untuk memahami bahwa kebakaran pasti ada, namun pemerintah juga berupaya untuk memadamkannya. Jelas perintah Presiden bahwa setiap ada api harus dimatikan. Itu loh pengertiannya, nggak ada api itu ya nggak mungkin lah, nggak ada api sama sekali, nggak mungkin. Orang alamnya juga ada, udah gitu masyarakatnya juga masih punya aktivitas di lapangan gitu ya. Sebelumnya dalam pemaparan visi misi saat debat, Jokowi mengatakan selama 3 tahun tidak pernah ada kebakaran hutan dan kebakaran gambut. Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Andre Rosiade menilai ada kekacauan data yang disampaikan Jokowi. Lalu beliau bilang, oh sudah 3 tahun terakhir tidak ada kebakaran hutan.
Ya, tidak ada kebakaran hutan. Padahal ada 2015 sampai 2018 ada 30.000 hektar hutan yang terbakar. Intinya apa? Ada banyak produksi hoax yang disampaikan Pak Jokowi kepada masyarakat Indonesia. Sementara itu sejak Januari hingga 18 Februari 2019, luas lahan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 843 hektar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan status kebakaran hutan di Riau memasuki siaga darurat. Saya tadi malam dilaporin bahwa gubernur sudah mengeluarkan keputusan tentang siaga darurat. Ini sebetulnya juga pola yang baru kita terapkan di zaman Pak Jokowi. Karena di waktu-waktu yang lalu kenapa kebakarannya selalu jadi besar? Karena dia baru ditangani atau didukung oleh pusat setelah kebakaran. Setelah kebakaran besar, namanya darurat. Menurut BNPB, sesuai pola musim, wilayah Riau memiliki 2 musim kemarau. Saat ini Riau memasuki musim kemarau tahap pertama hingga pertengahan Maret. Selanjutnya musim kemarau tahap kedua selama Juni hingga Oktober. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, bagaimana data sebenarnya soal kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir dan apakah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sudah maksimal? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruanda Agung Sugarman dan Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman. Pak Edo, kemudian Pak Dirjen, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Ya. Pak Dirjen, kita bahas dulu soal Riau deh, karena kami dapat visualnya. Riau kenapa sih jadi, bagi kami yang di luar dari Riau akan bilang bahwa kok langganan betul kebakarannya, ada yang sengaja membakar, atau seperti kata Wakil Ketua DPR, ini kok ada yang Pak Presiden bilang nggak ada, hari Minggu, hari Senin ini sudah mulai ada kebakaran. Apa yang terjadi? Ya, memang tadi disampaikan oleh BMKG, Riau atau Sumatera sebelah utara itu mempunyai pola suhu kering itu 2 kali, di bulan Januari sampai Maret, dan nanti terulang pada bulan Juni sampai September. Nah, ini memang kalau dilihat datanya seperti itu. Setiap bulan Februari, Maret nanti api di Riau itu cukup tinggi. Kering berarti langsung diartikan akan ada kebakaran maksudnya? Ya. Jadi keringnya ini karena memang temperaturnya, atau mungkin karena gambutnya sudah cukup kering. Nah, saya ada gambar untuk presentasi ini bisa dipaparkan di sini. Boleh Pak, boleh kita lihat. Ya, bisa didekatkan nanti kameranya, nanti Bapak bisa arahkan ke kamera saja, pilih halaman yang mau ditunjukkan. Ada di Kompas sudah nanti kita tampilkan di layar. Sudah dikatakan oleh tim, nanti akan ditampilkan selama Pak Ruanda menjelaskan. Ini dilihat di sana apinya itu, bara dari api di dalam gambut itu ada di bawah sana itu. Nah, ini bisa berlangsung. Ini maksud Bapak yang warna merah ya? Iya, yang berwarna merah ini. Ini berlangsung bisa 3 bulan, bisa sampai 1 tahun. Ada di dalam sana, di dalam gambut itu. Jadi kalau dari pandangan mata awam ya sepertinya tidak ada api? Nggak kelihatan. Tapi begitu temperatur tinggi, kemudian ada angin, ada oksigen. Nah, yang itu yang membuat bara tadi itu menjadi api. Nah, oleh karena itu kebijakan Bapak Presiden meriweting, menggenangi ini. Coba klik satu lagi, Mbak. Kita ke gambar berikutnya? Iya. Ini harusnya ada air di tinggi muka air diangkat sehingga bisa memotong api itu. Nah, itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya bara. Dan itu dilakukan sepanjang tahun, musim apapun itu, Pak? Ya, tinggi muka air harus dijaga agar tetap di dalam peraturannya 40 cm dari permukaan. Nah, kalau itu bisa tinggi muka air seperti itu, api atau bara di dalam gambut itu akan terputus. Jadi tidak Pak Ruanda, langkah inikah yang membuat kalau saya sampaikan tadi data di awal kepada pemirsa Kompas TV, signifikan betul di 3 tahun terakhir jadi menurun signifikan, itulah karena cara itu? Iya, salah satu yang diupayakan oleh Bapak Presiden adalah dengan membentuk badan baru, Badan Restorasi Gambut, yang tugasnya utama adalah meriweting, memberikan pembasahan kepada areal-areal gambut tersebut. Nah, sehingga dengan upaya-upaya seperti itu, bara yang ada di dalam gambut ini, masa gambut ini akan padam. Tentu pemirsa yang nonton debat hari Minggu, Pak Presiden bilang nggak ada kebakaran, belakangan dikoreksi bahwa masih ada kebakaran.
Kenapa ada terminologi yang berbeda? Pak Presiden yang salah data, saya yakin Anda akan berat menjawab ini karena Bapak seorang ASN. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Anda katakan tadi, apakah memang tidak terlihat apinya atau seperti apa? Ya, tahun 2015 api kebakaran masih 2,6 juta hektar. Seperti tadi disampaikan di awal tadi itu. Kemudian turun drastis dengan upaya tadi itu, rewetting digenangkan tadi itu, airnya. Iya, itu menjadi 438. 2017 turun lagi 165. Nah, kenapa 2018 itu naik? Nah, ini dari analisa yang kami lakukan, tahun 2018 biasanya api kan Juni sampai September tuh besar-besarnya di Sumatera. Karena kering ya? Karena kering. Nah, bulan-bulan itu kan Asian Games. Patroli tiap hari ada di sana, muter di sana. Sehingga tidak ada aktivitas untuk membuka lahan dengan membakar. Itu. Pak Edo, kontribusi masyarakat berarti besar sekali dong. Jangan ada aktivitas warga setempat tadi Pak Ruanda bilang bahwa membakar lahan masih dengan cara yang dianggap lebih mudah, relatif lebih murah, yaitu dengan bakar saja. Dan akibatnya ada asap dan bisa mengganggu negara tetangga. Anda melihat itu kontribusi besar, kenapa masih ada kebakaran? Justru pertanyaannya warga atau konsesi perusahaan gitu. Itu yang, ini mau minta penjelasan dari Anda. Sebenarnya ini betul bahwa di 2018 kalau kita bandingkan dengan 2015 gitu ya, menurun signifikan. Memang menurun signifikan. Tapi kan ya namanya kebakaran hutan dan lahan itu kan itu bahaya. Bahkan sampai kemudian akhir 2018 itu masih ada aja titik api. Ya kita lihat menjelang SEA Games misalnya ya kan masih tetap ada kebakaran yang terjadi. Nah, kalau kita masuk ke Riau misalnya, Riau itu identik dengan lahan gambut. Nah, yang paling signifikan terbakar itu kan sebenarnya lahan gambut. Kita 5,2 juta hektar kawasan hidrologis gambut kita misalnya, dan di atas lahan itu kan sebenarnya ada banyak aktivitas gitu. Dan utamanya korporasi gitu. Nah, logikanya kan setiap tahun itu kan korporasi membuka lahan gitu. Karena mereka juga mau menanam gitu. Nah, kenapa kemudian lahan gambut itu ya ini sudah lama didiskusikan sebenarnya. Cara efektif membuka lahan itu kan yang membakar gitu. Nah, dan kosnya murah gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi concern dari pemerintah, bagaimana mengingatkan ke perusahaan yang sudah mempunyai konsesi misalnya bahwa tidak boleh lagi membuka lahan dengan cara membakar gitu. Apapun alasannya gitu. Kan konsesi berarti kan mereka sudah memenuhi syarat ya, seharusnya seperti itu kan? Ya, dan patuh terhadap syarat. Iya, dan kemudian tapi faktanya di lapangan tidak sedikit juga kita temukan beberapa korporasi yang menanam di luar konsesi kan itu. Tapi disitulah makanya kita butuhkan penegakan hukum. Dan yang paling penting sebenarnya semangat impres moratorium ini kan juga harus kita ingat juga gitu, bahwa ini untuk menunda perizinan baru dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap konsesi yang ada saat ini gitu. Korporasi yang tidak mampu mengelola luasan kawasan yang diberikan ya harus dievaluasi dong. Kalau perlu dikurangi gitu. Nah, Pak Edo bilang tadi bahwa penegakan hukum yang paling penting, evaluasi kalau perlu cabut izinnya. Nah, Presiden Jokowi sebagai calon petahana pada minggu lalu mengatakan bahwa kenapa terus menurun signifikan kebakaran di hutan dan lahan di Indonesia karena penegakan hukum. Benarkah hukum sudah ditegakkan secara maksimal? Kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Saya sudah mengajak dua narasumber saya untuk ngopi. Sembari saya ajak Anda juga melihat komentar-komentar yang masuk di Kompas TV /yang interaktif. Kami beri pertanyaan untuk Anda semua. Bagaimana upaya pemerintah menindak dan mencegah pembakaran hutan selama ini? Kami pilih sejumlah komentar yang masuk. Kita lihat yang pertama, Sapsono Broto. Menurutnya di hukum sosial suruh nanam pohon lagi seluas yang dibakar katanya. Atau seluas yang terbakar. Berikutnya Akilan yang Faza. Sebaiknya pemerintah menurutnya harus lebih tegas menindak kepada yang membakar hutan tersebut dan upayanya yaitu melakukan pengawasan lebih ketat, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin dan dilakukan penyuluhan. Kemudian Pung Sugianto terakhir, kita lihat pemerintah daerah harus tanggap terus, rakyat sekitar diberdayakan, RT, RW, kepala desa diajak rembuk karena nggak mungkin terbakar sendiri hutannya, katanya gitu. Pak Dirjen, saya mau uji datanya, betul kalau data kami, Anda bisa koreksi, Pak Presiden bilang ada 11 kasus dari tahun 2015, di data kementerian Anda justru hanya 3 kasus, mana yang benar? Ya, ada beberapa catatan di kami. Ya, yang ada di kami adalah yang betul-betul kasus yang dilakukan oleh PPNS KLHK. Diproses oleh PPNS. Ya, PPNS. Sementara ada juga yang difasilitasi oleh Polri. Nah, itu yang kita akumulasinya 11. Ya, itu seperti itu. Dan ini kita sudah sejak 2015 itu begitu Bapak Presiden menetapkan harus ada perubahan paradigma. Kalau selama ini pemadaman, kita harus rubah paradigma itu dengan pencegahan. Jadi sebelum api terjadi besar itu harus segera hari itu juga harus padam. Bagaimana mendeteksi dini ada titik api? Ya, kita punya sistem yang bagus. Kalau era sebelum Bapak Jokowi, data itu hanya data sebaran hotspot saja. Sekarang kita bisa menghitung berapa luas yang terbakar. Nah, dengan teknologi, dengan SDM kami yang cukup mumpuni, kami bisa menghitung begitu ada hotspot berapa yang terbakar, kita bisa delineasi. Dan data itu kami langsung kirimkan ke Manggala Agni. Manggala Agni itu adalah brigade pemadam kebakaran untuk lahan dan hutan. Dan ini di Sumatera kami cukup banyak, jadi totalnya kami mempunyai 1.900. Dan karena kegiatan sekarang ini banyak pencegahan, kita lakukan patroli darat. Rutin itu kami lakukan. Dan itu terpadu antara Manggala Agni, masyarakat peduli api, TNI, Polri, Pemda, bahkan pemegang izin juga kita ajak. Sehingga mereka melihat ada nggak api ini. Nah, kalau pemerintah hadir di tempat lokasi-lokasi yang rawan kebakaran ini, orang akan takut juga kan membakar api. Pencegahan, penindakan sudah dilakukan, tapi kalau kita lihat tadi kami tampilkan juga sebelum masuk segmen ini, katanya Anda koreksi juga data kami, 221 triliun kerugian karena kebakaran lahan dan hutan tahun 2015, tapi yang kembali hanya 0,06 sekian triliun, jauh betul. Sedangkan biaya tadi berapa? 175 triliun, betulkah untuk mengembalikan hutan? Ya, untuk pemulihan. Ya. 1,7 triliun itu kan sebenarnya biaya 1,7 triliun itu kan biaya yang harus yang kita butuhkan untuk melakukan pemulihan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal penegakan hukum kan tidak berhenti taruhlah misalnya di putusan pengadilan gitu ya. Tapi bagaimana eksekusinya? Kan pertanyaan selanjutnya kan itu. Bagaimana eksekusi? Kalau yang kami himpun beritanya kan 16, sekian triliun itu yang itu kemenangan pemerintah di pengadilan gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian eksekusinya gitu? Saya kira pemerintah juga harus mengawal itu dan betul-betul mengembalikan menghukum korporasi yang kemudian memang terbukti yang sudah diputus. Selama ini belum betul-betul dihukum. Ya, kalau misalnya denda itu yang harus dibayarkan, pertanyaannya apakah sudah dieksekusi 16 triliun itu? Siapa yang berhak mengeksekusi kalau pihak pengadilan dong. Pihak pengadilan. Nah, harusnya kan didesak pihak pengadilan untuk melakukan itu. Ya, mungkin di pihak KLHK sudah cukup misalnya sampai di pengadilan, tapi pasca putusan itu untuk dieksekusi. Eksekusinya tidak ada. Itu harus dilakukan juga karena uang ini besar loh untuk kita kembalikan ke negara dan melakukan pemulihan di lahan-lahan kebakaran yang sudah terjadi misalnya. Kalau Anda concern betul terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi, ya, karena kami lebih salah dalam tanda petik ya, lebih salah mana sih, lebih besar salahnya yang mana sih, masyarakat biasa atau mereka yang seharusnya dapat konsesi punya tanggung jawab? Kalau Walhi ditanya ya jelas korporasi dong, karena korporasi yang menguasai lahan dan korporasi itu tidak menguasai 1 hektar 2 hektar, puluhan ribu bahkan ratusan ribu ada. Nah, concern kita kan sebenarnya kita menyambut baik impres moratorium yang dikeluarkan, impres penundaan dan evaluasi
perizinan untuk kelapa sawitnya. Nah, harusnya ini dimaksimalkan, dilibatkan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Semua ini kan harus dievaluasi. Korporasi yang begitu luas lahannya yang diberikan, kalau kemudian tidak mampu, itu harus dievaluasi. Kalau perlu dikurangi konsesinya. Dan betul-betul mendorong BRG untuk melakukan restorasi. Karena saya kira itu penting sekali. Kenapa salah satu semangat BRG dibentuk di 2016 itu kan untuk melakukan restorasi. Saya kira ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah gitu. Oke, Pak Dirjen, kalau itu masukannya sampai ke tahapan eksekusi, saya tahu PPNS, betul ya PPNS ya? PPNS yang dari KLHK yang bertugas sampai memberikan bukti, prosesnya tentu diputuskan oleh pengadilan. Tapi bagaimana bentuk koordinasi sampai tadi harapan kita eksekusi uang negara bisa kembali, kita bisa pakai buat restorasi? Ya ini di yudikatif yang harus bekerja lebih dalam lagi untuk mengeksekusi apa yang sudah diputuskan di pengadilan itu. Ya tentunya kami dari pemerintah, dari Kementerian LHK ini, karena eksekutif ya sejauh ini upaya-upaya yang kami lakukan sudah cukup. Upaya-upaya pengawasan terhadap pemegang izin ini yang akan kita tingkatkan lagi. Tadi poinnya juga itu? Ya, itu yang kita tingkatkan lagi. Pemegang konsesi ya? Ya, pemegang konsesi. Memang benar tadi pemilik. Kalau menurut ukuran Anda bandel nggak sih mereka? Ada beberapa yang bandel, ada beberapa yang sangat patuh, ada yang so-so. Jadi ada peraturan tinggi muka air gambut harus 40 cm, ya mereka membuat kanal-kanal yang bagus. Itu ada juga. Ada yang bandel, tetap aja nggak pakai water management sehingga airnya drop sekali, sehingga begitu temperatur tinggi jadi kering, terbakar lagi. Ada sikap tegas buat mereka? Oh iya, ini ada beberapa. Jadi upaya tindakan jenis-jenis sanksi yang kami terapkan itu ada 4. Pembukuan izin, kemudian pencabutan izin, paksaan pemerintah, dan teguran tertulis. Nah, dari pengalaman penindakan hukum yang ada di KLHK ini, pemegang izin itu kan nggak takut masuk penjara. Yang takut itu miskin, kan itu. Nah, itu upaya-upaya pemiskinan tadi itu yang harus ditegakkan, sehingga eksekusi yudikatif untuk segera menjalankan putusannya sendiri menjalankan itu putusannya juga itu perlu didorong ya. Iya. Oke. Pak Ado, kalau siapapun yang jadi presiden nanti 2019, menurut Anda untuk sama-sama jaga lahan, untuk sama-sama jaga hutan kita, untuk sama-sama jaga kesehatan kita semua, dan negara tetangga yang sering sekali terganggu, menurut Anda apa yang seharusnya menjadi concern pemerintah? Pertama sebenarnya harus menjalankan impres moratorium itu, melakukan evaluasi, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa karena penguasaan lahan yang begitu luas oleh korporasi, saya kira ini adalah pemicu dan kemudian ya saya kira pemicu untuk terjadinya kebakaran hutan. Karena lagi-lagi yang kita bilang bahwa mereka berbisnis dan setiap tahun melakukan pembukaan lahan. Yang kedua, kalau memang kita concern terhadap kesehatan, bahwa ya saya kira undang-undang kita mengatur juga bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak setiap orang itu, hak asasi. Nah, seharusnya pemerintah kalau mau menjamin ini ya betul-betul memperhatikan penyebab-penyebabnya harus dibasmi semuanya, termasuk kebakaran hutan menurut saya. Dan tidak boleh kemudian memilih-milih dalam konteks penegakan hukumnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah selain jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, secara regulasi itu juga harus dilakukan segera gitu. Oke. Pak Edo, Pak Dirjen, terima kasih sudah memberikan perspektif kepada kami semua supaya lebih aware lagi dengan lahan, dengan hutan kami untuk sama-sama jaga, jangan sampai bikin memorasi bakar hutan untuk dapat buka lahan, tapi dampaknya besar sekali. Boleh dinikmati kopinya. Terima kasih sudah ada di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kami jeda, usai jeda saya akan kembali dengan informasi mengenai Sudirman Said yang mengaku atau memberikan pernyataan bahwa Pak Presiden Jokowi ketika itu katanya